Ini parah nih. Tenang. Pikir ada seorang wakil presiden tiba-tiba masuk ke dalam kelas, kemudian mengambil tas milik seorang siswa perempuan dan isinya dibongkar begitu saja tanpa ada permisi sama sekali. Harusnya kan bisa permisi terlebih dahulu, atau yang membuka tasnya itu adalah siswa perempuan itu. Jadi bukan main bongkar seperti itu. Emangnya apa yang dicari? Apa mau mencari ijazah? Nah, atau mau mencari apa? Ya, mungkin inilah hasil dari limbah konstitusi, hasil dari mengacak-ngacak konstitusi. Makanya kau anak itu disekolahin, bukan disuruh nyalon sini, habis itu disuruh Maka sekolahkan seperti orang-orang ini, biar dia nanti pas ikut nyalon tuh berharga dia. Ini enggak, entah apa kerjanya. Aduh, si bapak bisa ayah. Jadi gimana nih soal ijazah Pak Gibran ini? Apakah asli ataupun palsu? Tapi sudah diubek-ubek nih oleh Bung Roy Suryo CS ya. Tapi gua salut juga nih sama Bung Andi Azwan nih yang terus membela ya, sampai ngotot, urat lehernya sampai kelihatan loh kalau pas ngotot itu. Aduh, gue kadang gak habis pikir nih, gimana cara belanya ya. Kita lanjut. Mas Gibran sudah ditakdirkan Tuhan untuk jadi presiden 2029 dan 90% rakyat Indonesia mengaminin. Aminin aja lu sendiri. Rakyat Indonesia yang mana? Ini nih orang-orang nih yang begini-gini nih, kita lagi fokus ya, kita lagi fokus supaya DPR bekerja lebih baik lagi ya, malah ngomong-ngomongin Gibran menjadi presiden. Nah ini nih ya, hati-hati ya teman-teman, kalian jangan terprovokasi. Berkali-kali ya saya katakan, jangan terprovokasi demo-demo ini untuk melengsarkan Pak Prabowo. Orang-orang seperti ini nih akan bertepuk tangan ya, akan memancing di air keruh ya. Hati-hati kalian semuanya, jangan sampai Pak Prabowo itu dilengsarkan gara-gara mereka mempunyai nafsu yang kuat untuk mengangkat Gibran jadi presiden. No. Jangan sampai itu yang harus kalian pikirkan. Mendingan kita dipimpin oleh Prabowo, ya. Udah 3 kali tuh diundang di acara-acara nggak pernah dateng. Takut ditanyain kali yang dia nggak bisa jawab. Namanya juga sekelas sepeda listrik. Mana bisa jauh, paling muter-muter di gang doang. Coba kalau motor touring. Kemana ya ayo. Sudah 3 kali mangkir panggil, alasannya ada acara di sono, acara di sini. Takut kali ditanyain yang sama mahasiswa atau sama orang-orang pinter. Lagian orang belum mateng pohon udah dipetik, ya begitu jadinya dah. Di jus nggak bisa, dirujak mules. Belimbing sayur asem kecut gampang rontok. Kemarin komunitas Jokowi lover ngomong kalau AHY harus mikir 7 kali bisa bersaing dengan Gibran di 2029. Sekarang ini nih termul. Hei, mul termul. Terus termul. Aduh, lu tuh ya. Lu nyari sensasi itu nggak habis-habis ya. Sensasi ini gagal, kamu cari sensasi lain. Cari sensasi ini gagal, kamu cari sensasi lain. Wah, mul termul. Tuh, sampai cucu saya nih. Cucu saya tuh sampai teriak-teriak gara-gara baca ini. Cucu saya tuh sampai teriak-teriak. Sini Akbar, sini. Nih. Nih, sampai teriak-teriak ini. Ya itu termul ya. Termul bilangnya yakin Gibran bakal jadi presiden. Beliau anak muda jenius, masih fresh otaknya. Jenius juga ini fresh ini. Nah, teman-teman kembali lagi di channel ini. Jangan lupa subscribe dan komen agar tidak ketinggalan informasi lebih lanjut serta informasi-informasi terbaru yang akan kita sampaikan. Nah, teman-teman, dalam klip video tersebut di mana Pak Gibran atau Wapres kita berkunjung di beberapa sekolah, dan di situ seakan-akan dia membuat bikin rucu di situ karena dia membuka beberapa tas mahasiswa, apalagi tas mahasiswa cewek. Nah, menurut
pendapat-pendapat dari berbagai masyarakat. Kata mereka itu seakan-akan membuat batasan tidak memiliki batasan privasi, seakan-akan sesukanya saja membuka tas-tas cewek. Apalagi itu adalah cewek ya, harusnya dijaga privasinya, nggak semua orang. Dan kalau memang ada yang mau menggeruduk membuka tas-tas para mahasiswa, setidaknya dibagi dalam aksi seperti cewek ya, harus ditetapkan dengan cewek juga yang menelusurinya. Begitu juga mungkin Pak Gibran sebenarnya mau melihat apakah para mahasiswa ini ada hal-hal yang dibawa, misalkan game-game atau permainan apa gitu, takutnya ada narkoba atau apa. Memang niatnya itu baik, tapi usage tersebut membuat para warga atau beberapa dari situ masyarakat yang tidak suka, karena seakan-akan tidak menghargai batasan privasi seseorang. Ya ibaratnya apalagi cewek kan seakan-akan tidak memprofesionalkan diri, apalagi dia sebagai wapres kita atau wakil presiden kita ya. Tentu kita sebenarnya harus menghargai, namun karena kelakuan dan aksi-aksi yang ia lakukan tersebut seakan-akan membuat dirinya tidak profesional sebagai wapres kita atau pemimpin negara kita. Ya ibaratnya Pak Gibran ini seakan-akan mempermalukan diri sendiri karena dari tindakannya tersebut tidak menghargai privasi seseorang ya. Walaupun di situ adalah anak SD ya, setidaknya tidak boleh seperti begitu ya, karena kita juga harus menghargai privasi orang masing-masing ya di situ. Nah, di sini teman-teman kita akan membacakan beberapa komentar dari teman-teman, tanggapan mereka dalam menyikapi video ini. Tentu mereka memberikan tanggapan itu bentuk dari solusi-solusi atau tanggapan mereka dalam menonton video tersebut. Nah, di sini menurut Desmond Dasman ini, Gibran gak ada tuh lemari bapak lu, cari ijazah bapak lu terus tunjukin ke publik ya, karena banyak ya kejanggalan-kejanggalan dari Pak Gibran ini, dan kita tahu seakan-akan mereka membuat kekuasaan kepada diri sendiri untuk memperkaya diri sendiri, karena seakan-akan mereka tidak memberikan supaya negara kita ini semakin maju, semakin damai sejahtera dan terhindar dari segala hal ya. Tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia ya mau kalau pemimpin kita adalah pemimpin yang cerdas, pemimpin yang bisa berpikir kritis dalam menghadapi situasi-situasi global, apalagi di era globalisasi pada saat ini yang semakin modern, semakin canggih ya, sekarang pada zaman-zaman sekarang. Nah, tentu di situ juga banyak hal-hal dan yang dilakukan atau tindakan yang diperbuat oleh Pak Gibran ini, dan sudah banyak ya sebagian masyarakat yang tidak suka dengan hal-hal tersebut, karena ya seakan-akan dia mempermalukan diri dengan tindakannya tersebut, tidak sesuai dengan yang harusnya menjadi pemimpin kita yang profesionalisme serta menjadi pemimpin yang tanggung jawab serta tangguh dan menjadi arogan yang baik gitu. Nah, beraninya sama anak sekolah, coba sekali ke kampus ya, nggak mungkin di kampus ya nggak berani karena hampir setara ya gitu. Harus dituntut Gibran melanggar hukum. Harusnya yang cari itu ijazah bapaknya, nggak pantas anak keturunan komunis merazia begitu ya. Mungkin niatnya itu razia untuk melihat apa yang mereka bawa masing-masing ya. Harusnya juga harus menjaga privasi, nggak harus bapak sendiri yang turun gitu kan. Ya harusnya bisa memerintahkan kepada bapak atau kepada ibu-ibu guru yang ada di situ untuk memeriksanya ya, supaya tidak ada hal-hal yang seperti ini untuk mempermalukan diri sendiri. Tentu ini yang menjadi viral ya, karena seakan-akan dia membuat tindakan tersebut yang membuat mempermalukan diri sendiri di situ. Ya niatnya baik ya, menjadi hal lelucon yang membuat dia dihujat ya gitu. Nah, selanjutnya parah banget ini Fufu Fafa. Gibran sudah merusak
kualitasnya sudah tak layak wapres, kerja tak ada tujuannya. Ibaratnya seakan-akan hanya sekedar memperlihatkan bahwa dia adalah wapres, ya tidak ada kinerja yang lebih baik yang sudah kita dengar ya. Ngapain gelada-gelada tas siswa, nggak ada adab. Coba Gibran suruh nyanyi Indonesia Raya, tidak. Kalau hafal lagu Indonesia Raya pecat saja. Gibran cocok jadi security di sekolah, buat periksa tas perempuan. Wapres paling konyol di dunia. Jokowi dan Irana itu apa nggak nyadar kemampuan otak anaknya tuh? Kayak gitu kok dibangga-banggakan jadi pemimpin di pemerintahan, Bu. Ya mungkin sebenarnya kita harus mau pemimpin kita yang bisa berpikir kritis dalam menghadapi situasi apapun itu, dan yang pemimpin yang berpikir cerdas serta berpengalaman banyak dari sikap bicaranya, etika serta kelakuannya. Seharusnya kita juga bisa tahu bahwa ketika orang tersebut mempunyai aura yang disegani gitu. Ya, di sini seakan-akan wapres kita seakan-akan tidak ada aura-auranya yang menunjukkan bahwa dia wapres, kayak seperti masyarakat biasa saja. Karena dari tindakannya tersebut yang membuat harga dirinya tidak ada lagi. Karena dari tindakannya tersebut seakan-akan tidak ada lagi hal yang harus dihormati. Nah, selanjutnya maklum SD nggak tamat jadi nggak tahu etika. Si Gibran ini kenapa sudah banyak kali dibilang ijazah dia dan ayahnya tidak ada di Santo Yosef. Coba cari aja di Santo Loyo, mungkin ada. Mungkin dia kebiasaan waktu sekolah yang dibawa dalam tas isinya gat-gat game. Seorang wapres tapi etikanya di mana itu Gibran. Mundurlah Gibran, kalau punya malu nggak layak, nggak mampu cacat hukum. Kalau percaya Gibran nggak punya ijazah, memalukan seluruh rakyat Indonesia. Ini temannya selevel. Wapres on bikin malu sedunia, nggak punya adab, nggak punya etika. Sebenarnya teman-teman, niatnya itu baik untuk merahasiakan apakah para mahasiswa membawa atau mahasiswa ini, siswa-siswa di situ ya, apakah mereka ada yang membawa alat-alat game gitu. Tapi dari sikapnya itu tidak baik karena seakan-akan tidak menghargai privasi. Harusnya dia memerintahkan jajaran yang ada di situ untuk memeriksa langsung, dan dia hanya coba melihat saja. Nah, itu yang dikatakan sebagai pemimpin yang bijak dalam menyingkapi hal-hal seperti begitu ya. Hanya karena perlakuan tersebut ya, itu yang menjadi kena kepada diri sendiri, yang menjadikan dia dipermalukan, dan banyak masyarakat yang tidak suka ya di situ kepada dia. Asli lucu, sekelas wapres kok kerjanya cuman gini aja, nasib model gini difasilitasi negara mubazir. Para pendukung masih saja percaya dengan kualitas wakil presiden yang tidak bisa apa-apa di mata rakyatnya. Lebih baik mundur saja daripada jadi bahan hujatan rakyat. Mas Wapres ini mukanya tembok yang udah diolok-olok netizen, tetap nggak mau mundur, memalukan. Ya, SMA nggak lulus aja kayak anak haram konstitusi ini. Wapres ngawur, kerjaan tak beretika, buat malu. Wapres sakit jiwa. Nah, teman-teman coba berikan tanggapannya di kolom komentar supaya kita bisa saling bertukar pikiran dalam menyingkapi masalah politik di negara kita, apalagi politik mulai tentang Pak Gibran ini.